Di Kismin, kisah misteri barengan Minho kali ini bakalan nyeritain kisah teman Minho yang tinggal di Bandung. Namanya Aldo. Dia seorang mahasiswa tingkat akhir di salah satu universitas di Bandung. Nah, Aldo ini kebetulan lagi sering banget pulang sampai larut malam. Maklum, lagi sibuk ngumpulin bahan skripsi. Malam itu, sekitar jam 11 malam gitu, Aldo mau pulang ke kosannya yang ada di daerah Bandung Timur, tepatnya di daerah Ujung Berung. Dia ini abis ngerjain skripsi bareng tuh dari kosan temennya. Dia nyalain motor CB150X miliknya dan mulai riding santai tuh. Nah kebetulan malam itu di Bandung abis diguyur hujan. Jalanan yang basah dan ada sesekali ngelewatin genangan air yang bikin Aldo jadi lebih berhati-hati. Kondisi jalan juga sepi banget. Bahkan hampir gak ada kendaraan yang lewat. Pas di tengah perjalanan, dari jauh si Aldo nih kayak ngeliat ada orang yang tergeletak di pinggir jalan gitu. Makin deket cahaya lampu motornya, makin nyorot ke sosok yang ternyata perempuan, dan Aldo denger cewek itu meringis kesakitan dan minta tolong sambil melambai ke Aldo. Dan bahkan perempuan itu sambil pegangin dengkulnya gitu brosis. Aldo akhirnya menepi dong, ya kan? Dia parkirin motornya dan turun. "Tolong mas, tolong saya," rintih perempuan itu. Nah Aldo terus nanya kan, "Teh, kenapa?" Dan perempuan itu ngejawab, "Tabrak lari mas." Aldo nengok kanan kiri, dia tuh nyoba buat cari bantuan. Tapi sepi, kendaraan juga gak ada yang lewat lagi. "Teteh mau saya antar ke rumah sakit?" tanya Aldo khawatir. Dan perempuan itu tuh geleng-geleng. Dia bilang, "Antar saya pulang aja, rumah saya di daerah Ujung Berung." Tapi teh, saya kan naik motor. Gimana ya? Teteh duduknya bisa nggak? Atau saya teleponin orang rumah aja kali ya? Dan perempuan itu geleng-geleng. "Jangan. Saya nggak mau bikin khawatir. Lagian cuma keseleo aja ini kok. Udah saya dibonceng aja." Ya udah deh, karena kebetulan searah juga kan pulangnya. Aldo ini mutusin buat nganterin perempuan itu. Sepanjang jalan, Aldo tuh bisa dengar suara perempuan itu meringis kesakitan. Pas lewatin lampu merah, ada satu mobil yang berhenti dan satu motor gitu. Motor itu dinaiki sepasang suami istri dan mereka tuh bawa anak kecil. Tiba-tiba, anak kecil itu menjerit histeris ketakutan dan dia sambil nunjuk Aldo. Si ayah juga nengok dong ke Aldo. Aldo juga bingung, orang dia nggak ngapa-ngapain kan. Nah, pas lampu udah hijau, Aldo langsung deh gas lagi. Akhirnya mereka sampailah di daerah Ujung Berung. Aldo nanya, "Teh, belok di mana?" "Nanti di depan belok kiri mas," gitu kata si perempuan. Dan suaranya tuh pelan kayak nahan sakit gitu. Akhirnya Aldo pun belok tuh ke jalan kecil itu ya kan. Jalan semakin masuk nih. Rumah-rumah warga juga udah mulai jarang gitu. Aldo ini heran dong ya. Terus dia nanya lagi, "Dari sini kemana teh? Masih jauh?" Dan perempuan itu bilang, "Terus aja, gak jauh lagi." Sepintas, Aldo ngeliat parometernya dan Aldo kaget brosis. "Hah? Jam 2:30 pagi?" Si Aldo ini gak percaya. Perasaan tadi masih jam 11-an deh. Karena gak mungkin banget dia tuh riding sejauh itu. Sampai 3 jam, bayangin brosis. Nah kali ini Aldo dibuat kaget lagi brosis. Perasaan dari tadi dia jalan tuh lurus aja deh. Tapi kok lewatnya jalan ini lagi, jalan ini lagi. Kata Aldo sih, ada pos ronda kosong yang kayaknya udah dia lewatin 3 kali. Akhirnya perempuan itu nepuk bahunya Aldo. "Stop di sini mas." Aldo ngeliat ke kiri, itu ada satu rumah terang. Dan akhirnya Aldo matiin motornya. Lalu dia memastikan si perempuan itu tuh turun. "Mas, bisa bantu saya masuk? Nanti saya bikinkan minum. Istirahat dulu." Gitu kata si perempuan itu. Si Aldo ngeiyain aja nih brosis. Masuk deh tuh kan, dia tuh sambil nunggu di teras. Si perempuan ini sambil berjalan pincang, dia masuk ke dalam rumah. Lama ditungguin, gak keluar-keluar nih si teteh kan. Apa cabut aja gitu ya? Tapi sebenarnya gak enak karena tadi disuruh nunggu kan.
dia bilang mau dibikinin minum. Aldo ngeliat jam tangannya, itu udah jam 3:30 pagi. Aneh banget, sejauh ini apa ya rumahnya? Lama nungguin, si Aldo akhirnya ketiduran nih brosis. Perasaan baru merem sebentar, tiba-tiba dia dengar suara. "Ah, bangun, ah! Ngapain atuh tidur di sini?" Akhirnya Aldo pun bangun. Nah, si Aldo ternyata dibangunin sama sekelompok bapak-bapak yang kayaknya mau ke kebun gitu deh. Soalnya pada bawa cangkul. Langit udah terang brosis. Dan ternyata dia tidur di kuburan. Aldo kaget banget sambil nengok kanan kiri dan akhirnya dia cerita kalau abis anterin perempuan korban tabrak lari. Salah satu bapak bilang, "Aduh, si AA dikerjain tuh. Dulu emang ada warga sekitar sini yang meninggal gara-gara tabrak lari. Itu 3 tahun lalu dan katanya suka gangguin." Aldo pun lemes. Gak lama, dia pamit dan langsung cabut dari situ. Thanks buat Aldo udah sharing. Bahkan gue ikutan lemes bayangin tidur di kuburan nih. Yuk brosis, yang punya kisah misteri pas riding, itu boleh langsung aja DM Minho ya. Sampai ketemu malam Jumat berikutnya.